Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i wal amilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa nahusul khusus ila hadratir ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Maftul Bastul Bir wa Syekh Masuk Jauhari, thumma ila hadratir ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bahri wa Syekh Arbani Anwar wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Ahmad Khudari wa Syekh Halim Samsur wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Bustami Mustafa, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidh Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajjah Sarkona binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim Karsono wa ukhti Siti Juwairiyah wa ukhti Siti Aisyah, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, sangi Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sedurunge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa jeneng Nabi lahu kedua Jabir, idza kana thawbu wasi'an faltahif bihi, yakni fi shalah. Idza kana nalikana ono apa thawbu pakaian iku wasi'an jembar longgar, faltahif mongko becik ngemulno sira bi iklan thawb, yakni negesi sapa jeneng Nabi fi sholati ing dalem salat. Wali muslimin lan tetep kedua Imam Muslim, fahalif mongko ngemulano sira baina tarafaihi ing antarane pucuk lorone si thawb pakaian itu, tetapi wa in kana dayyiqan, wa in kana nalikana ana apa thawb iku dayyiqan iku rupek iku cupet nggih, fatazir mongko gawe mlebet sira bi kelawan thawb, muttafaqun alaihi. Jadi kalau pakaian yang kita pakai itu longgar, ini tentu kaitannya satu kehidupan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana fasilitas pakaian tidak semudah sekarang kan itu ya, tidak semudah sekarang. Waktu itu kalau orang itu memakai pakaian yang longgar untuk sholat, diminta untuk dikemulni, pokoknya sini tertutup lah, yang atas itu tertutup. Ini tentu konteksnya bagi laki-laki kan itu ya, bagi laki-laki. Tetapi kalau pakaiannya ternyata itu sangat sempit, ya seperti sarung, ya itu disuruh menalikan, dikencengi teng mriki teng atasnya perut. Agar apa? Agar nanti ketika sholat tidak menjadi turun dan akhirnya terbuka auratnya kan itu. Jadi ini konteksnya, konteks satu tata cara sholat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena fasilitas pakaian yang masih belum banyak. Muttafaqun alaih wa lahu malan tetap kutub Bukhari Muslim min hadits Abi Hurairah, sang hadisnya Abi Hurairah. Jadi kalau atas tadi dari Jabir, sekarang dari Abu Hurairah. La yusalli ahadukum, la yusalli ojo salat sapa ahadum salat jenira kabeh fit thawbi ing dalam pakaian al wahid kang siji, laisa kang ora ana iku ala atiqihi ing atase pundake si ahad, minhu saking thawb apa syai'un swiji-wiji. Ini kalau melihat ini, jadi jangan sampai orang itu ketika salat ya, salat itu hanya memakai pakaian satu lembar dan pakaiannya itu ternyata tidak bisa menutup pundak kan itu ya, menutup pundak. Jadi ojo ngansi nek pas salat iku sak karepe dhewe. Ini kalau kita mencoba mengambil makna dari hadis ini itu ya, kalau sholat berpakaianlah yang baik kan itu. Terkadang ada orang yang ketika mau bepergian itu memakai pakaian yang sangat bagus,
sangat bagus, lengkap. Begitu waktunya sholat, dia hanya memakai kaos oblong itu kan itu. Ini tidak seperti sedang menghadap Allah kan itu ya, tidak seperti menghadap Allah. Jadi konteks hadis ini adalah konteks satu kehidupan pada masa Rasul yang memang fasilitas pakaian belum selengkap sekarang. Wa an Ummi Salamah telang sang Ummi Salamah annas dunia Ummu Salamah iku sa'alat takon sapa Ummu Salamah an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atusalli al mar'atu atusalli ana ta oleh salat sapa al mar'atu seorang wanita fi dir'in ing dalam baju kurung wa khimarin lan kudung penutup kepala bi ghairi izarin kelawan tanpa gawe sarung utawa jarit. Ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, apakah seorang wanita boleh memakai baju kurung sama penutup kepala sama khimar, ya, kudung itu ketika sholat dengan tanpa memakai sarung kan itu boleh enggak itu? Qala maka nuli jawab sapa jeung Nabi, idza kana dir'un idza kana lanalika apa adiru iku baju kurung iku sabighan kang ombo yugatti kang iso nutupi apa apa baju kurung zuhura qadamaiha ing jabane dlamaane si wadon niku damaan lorone si mar'ah. Jadi itu boleh dengan catatan apa, bahwa baju kurung itu bisa menutupi sampai ke mana, sampai teng mriki niku, teng kaki, sampai ke delamaan iki. Jadi tempatnya kaki itu tertutup kan itu, tertutup. Itu boleh dengan tanpa memakai sarung kan itu. Ini kan seperti kalau sekarang seperti memakai mukena terusan kan itu ya, mukena terusan dengan tanpa ada bawahan kan itu. Akhraj jangan hadis sapa Abu Dawud wasahhaha lan yuhaken sapa al-immatu bira-bira imam waqfahu ing napa ing mauqufnya hadis ini. Jadi kalau beberapa imam itu berpendapat bahwa ini bukan hadis marfu tetapi hadis mauquf. Hadis mauquf berarti itu penjelasan dari Ummu Salamah kan itu. Ummu Salamah. Kita teruskan wa an Amir bin Rabi'ah sang Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ketika sapa Amir kunna ana sapa kita iku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lailatin dalam satu bengi mudlimatin kang peteng dedet fa askalat moko dadi angel alaina ing atase kita apa al qiblatu arah kiblat. Jadi salat pada waktu malam di mana gelap gulita tidak jelas ini mana arah kiblat. Nah ngeten nggih. Falam fasallaina maka nulis salat kita. Jadi Rasulullah dengan para sahabatnya termasuk Amir bin Rabi'ah itu salat. Falamma talat maka nalikane metu apa syamsu srengenge idan dumadaan nahnu tawi kita iku salaina salat kita ila ghairil kiblati maring arah saliyane kiblat. Bingung gitu loh. Kok ternyata tadi salat kita tidak ke arah kiblat ya? Ya apa kisah apa enggak kan itu. Fa nazalat maka nuli turun apa ayat fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Fa aina ma tuwallu maka ana ing dine madhep sira fatamma maka ing arah kono wajullahi utawi arah ke Baitullah, mboten teng wajah Allah tetapi arah ke Baitullah, artinya menghadap ke kiblat. Jadi kalau kita sholat kita sudah berusaha untuk mencari arah kiblat niku sing pundi, begitu kita yakin oh ini ternyata arah kiblat, akhirnya kita sholat, begitu kita sholat ternyata itu salah kan itu. Pernah terjadi dan kula rumiyin niku pas teng Ciputat mriko salate niku madhep ngidul kan itu. Aduh salah. Tetakoki sampean salat madhep nang ndi kan itu. Ya madhep ning kiblat itu. Kiblat kok ning kidul kan itu, ke selatan itu. Tidak tahu. Bagaimana hukumnya itu?
Ulama berbeda pendapat ya, ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat kalau memang dia sudah istihad, artinya sudah bersungguh-sungguh untuk mencari arah kiblat, dan akhirnya dia salat dan ternyata salah, sah. Nah, itu sah. Ada lagi, tetapi kalau waktunya masih untuk digunakan iadah kan itu, digunakan iadah, ada yang berpendapat sebaiknya diulangi. Bagaimana kalau waktunya sudah lewat? Kata Rasulullah sudah cukup lah, cukup. Jadi sudah cukup. Jadi artinya ya sholatnya sudah sah kan itu. Lah niki penake ngoten nggih. Akhraj kang hadis sapa Tirmidzi wa dha'afa lan dha'afakan sapa Imam Tirmidzi ing hadis. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun ma utai panggonan bainal masyriqi kang antarane wetan wal maghribi lan kulon iku qiblatun arah kiblat. Artinya apa sih ini artinya? Artinya bahwa menghadap kiblat itu hanya menghadap ke arah kiblat. Kita tidak pernah bisa persis menghadap ke Baitullah, tidak pernah bisa. Jadi tidak pernah bisa persis menghadap ke Baitullah kan itu. Nggih. Jadi tidak pernah bisa persis menghadap ke Baitullah. Ngaten. Nah, oleh karenanya kemanapun menghadap itu ya kita yakini saja kan itu. Kenapa kok bisa seperti itu ngeten? Kalau bumi ini bulat ya, kalau bumi ini bulat, terus jenengan itu madhep mulon kan itu, madhep mulon. Niku mangke saged madhep teng apa boten? Kan bumi kan ngeten kan. Nah jenengan madhep mulon itu, nah akhirnya kan ada di atas apa jauh kan itu. Nah mulai makanya ini yang dimaksud itu adalah yang penting menghadap ke arah kiblat walaupun toh tidak persis menghadap ke kiblat. Ngaten. Rawa nyeritakan wing hadis sapa Tirmidzi wa qawwa lan nguataken wing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Wa Amir bin Rabi'ah saking Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Amir raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli halis salat sapa Nabi ala rahilatihi ing atase tunggangane jeung Nabi haitsu tawajjahat ing dalem ngendine ngadep gawa sapa rahilah bi kelawan Kanjeng Nabi. Jadi saya melihat Rasulullah itu ketika sholat di atas tunggangane, di atas untanya itu ya menghadap kemanapun arah tunggangan itu menghadapkan itu. Terus kemanapun ya diikuti. Tetapi konteks hadis ini itu adalah ketika Rasulullah itu sedang melaksanakan sholat sunnah, tidak melaksanakan sholat wajib. Kalau melaksanakan sholat wajib biasanya Rasulullah itu turun, jadi tidak di atas tunggangannya. Makanya jenengan itu misalkan terbiasa untuk melaksanakan sholat sunnah kesusu, begitu jenengan bepergian berhenti teng masjid sholat kan itu dan sampean masih tetap bisa melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah, saudara bisa melaksanakan itu di atas kendaraan. Lah terus pundi menawi kita bepergian. Kados kula rumiyin ketika sering teng Jakarta niku naik bis niku biasanya berangkatnya sekitar jam setengah 1, jam 1, jam setengah 2, jam 2 kan itu. Itu biasanya kita berhenti di Ngawi niku, di Ngawi makan malam menjelang maghrib kita sudah wudu. Kalau saya sudah wudu dulu kan itu. Jadi sehingga nanti ketika kita waktunya sholat maghrib dan sholat isya itu sholatnya di atas kendaraan. Nah, ini kisah napa mboten kan itu jadi perdebatan nggih. Jadi perdebatan. Ada yang berpendapat oh ini hanya li hormatil waktu. Hanya untuk menghormati waktu. Tapi ada enggak itu sah. Kalau tidak sah bagaimana orang-orang yang bekerja di pesawat, orang-orang yang bekerja di kapal
Misalkan apa namanya, ada saudara-saudara, misalkan punya saudara, ternyata dia kerjanya di kapal pesiar, yang itu di kapal bisa berbulan-bulan kan itu. Kalau sholat di atas kapal itu tidak sah, hanya dihormati waktu. Mungkin kodok kan soya kira kan itu lama. Makanya seperti Profesor Huzaimah Tianggo, guru besar UIN Jakarta, termasuk guru besar IIKI itu, sekarang rektor IIKI kalau tidak salah, itu beliau berpendapat bahwa sholat di atas pesawat, di mobil, di kapal laut itu sah, tidak harus menapak di bumi. Kenapa dulu Rasulullah itu kalau sholat wajib kok senantiasa turun? Karena waktu itu Rasul itu kendaraannya adalah unta, jadi yang medun itu gampang kan itu. Ya nopolan itu pesawat kan itu. Seperti kalau kapan hari perjalanan saya dari mana? Dari Belanda sampai Jakarta. Itu transit dulu di Turki, habis dari Turki terus sampai Jakarta. Itu sekitar 12-14 jam. Jadi kalau kita tidak sholat di atas pesawat kan itu, nanti kalau kodoknya double kan itu ya, jadi double. Jadi itu, makanya kalau saya cenderung berpendapat kalau itu adalah sah. Muttafaqun alaih. Zata nambai sahal Bukhari Bukhari yu'mi bi ra'si yu'mi'u hale ngasih isyarah sapa jeung Nabi bi ra'si kalan sirajeng Nabi. Falam yakun mongko hale ora ana iku yasna'uhu nglakoni sapa jeung Nabi ing salat fil maktubati ing dalam salat maktubah. Yang seperti itu tidak dilakukan untuk salat maktubah, salat wajib kan itu hanya untuk salat sunnah. Wali Abi Dawud dalam tetap Abu Dawud min hadits Anas radhiyallahu anhu, sang hadis Anas radhiyallahu anhu. Wa kana lan ana sapa jeung Nabi iku idza safar nalikane tindan sapa jeung Nabi farata mangko nuli ngersaken sapa jeung Nabi ayat tatawwa ayen to salat sunat sapa jeung Nabi. Ayat tatawwa ayen to salat sunat sapa jeung Nabi istaqbala mangko nuli madhep sapa jeung Nabi binaqatihi kelawan ontane jeung Nabi al qiblata ing kiblat. Fakabbara mongko nuli takbir sapa jeung Nabi summa shalla mongko nuli salat sapa jeung Nabi haitsu kana halikaya apa tinemu apa wajurika bi wajahe arae tunggangane jeung Nabi. Sementara apa yang disaksikan oleh Anas itu adalah seorang anak yang hidup bersama Rasulullah ketika masa kecilnya. Jadi sangat tahu. Makanya Anas bin Malik itu banyak riwayatan hadis kan itu. Orang-orang yang kemana Rasulullah SAW itu pergi itu tentu akan banyak meriwayatkan hadis. Termasuk siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kemana Rasulullah SAW pergi itu ikut. Walaupun Abu Hurairah itu dituduh orientalis. Kenapa sih Abu Hurairah itu kemana Rasulullah itu pergi senantiasa ikut? Karena Abu Hurairah itu adalah orang miskin, yang karena kemiskinannya tahu kalau Rasulullah itu pergi, itu kalau sahabat tahu kalau Rasulullah rawuh itu mesti disuruh rawuh, disuruh datang ke rumahnya dan dikasih suguhan. Nek suguhane wong saiki, ya suguhane wong saiki napa? Ya sampean napa niku sampean masakne jangan bening napa-napa kan mboten. Nek zaman Rasulullah mboten. Jadi kalau Rasulullah ngerti datang, kalau orangnya relatif mampu disembelihkan kambing. Dan 2 pahanya itu diaturkan ke Rasulullah. Kalau nggak habis disuruh membawa pulang. Jadi dibawakan pulang oleh Rasulullah. Nah, makanya orientalis itu menuduh gara-gara Abu Hurairah itu miskin maka kemanapun pergi maka diikuti. Karena itu kata orientalis, hati Abu Hurairah itu tidak bersih maka hadisnya tidak perlu untuk digunakan, diamalkan. Kenapa Abu Hurairah itu jadi sasaran kritik oleh orientalis? Karena Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis yang sangat banyak. Kalau sampai kita tidak mau menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka sangat boleh jadi kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan lengkap. Karena
kebanyakan informasi bagaimana sholat itu sebagian diantaranya adalah dari Abu Hurairah. Jadi orientalis itu cermat sekali kalau akan menembak sasaran kan itu. Dia teliti. Ya, orientalis kan seperti dulu Senogorgonya ya, Senogorgonya itu ketika ingin menjatuhkan Islam, itu Senogorgonya itu sampai hafal Al-Quran, pinter bahasa Arab, kurang apa itu, sama kalah kan, pinter bahasa Arab, hafal Al-Quran, padahal dia sementara tetap tidak Islam. Saya pernah belajar sama seorang dosen ya, tahun berapa saya lupa lah waktu itu, tahun 95, namanya Wail Bihalak ya. Wail Bihalak itu orang Palestina dan menjadi guru besar di McGill University di Kanada. Itu teman-teman sampai mengandaikan, andai kata Wail Bihalak itu dipakai jubah surban terus diminta untuk menjelaskan tentang usul fikih kan itu, kalau tidak tahu mungkin seluruh santri akan cium tangan. Karena apa? Saking alimnya Wail Bihalak, alim sekali ya, alim sekali, luar biasa. Dan Wail Bihalak itu gila kerja. Wail Bihalak itu pernah protes ke rektor gara-gara apa? Karena lift di kampus itu kurang canggih. Itu dihitung selisih waktu manakala menggunakan lift yang canggih dengan tidak canggih itu. Dia katakan waktu yang terbuang di lift selama 1 bulan gara-gara tidak canggih itu bisa saya gunakan untuk menulis 1 artikel. Wah, itu ya. Dan saya bersyukur karena pernah belajar sama dia. Kenapa saya bersyukur? Karena saya pernah stres kan itu. Teman-teman saya stres semua kan itu, stres semua. Bagaimana tidak stres? Wail Bihalak itu setiap minggu menugaskan kepada masing-masing mahasiswa untuk apa? Menulis makalah kan itu. Buat makalah setiap minggu, setiap mahasiswa. Referensinya bahasa Arab, makalahnya bahasa Inggris kan itu. Jadi saya kenal kitab I'lamul Muwaqqi'in Rabbil Alamin, tulisannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu dari Wail Bihalak itu kan itu. Sama bisa bayangkan pada rasa cinta saya kepada bahasa Indonesia itu tinggi sekali kan itu kan. Lah kok nulis bahasa Inggris loh kan itu. Sudah gitu nilainya mahal sekali kan itu. Jadi waktu itu ada kalau tidak salah 12 mahasiswa lah. Itu diwajibkan oleh Direktur Pasca, oleh Profesor Harun Nasution untuk ikut mata kuliahnya Wail Bihalak. Kenapa kok 12 itu? Karena yang 12 itu dulu ketika tes masuk itu nilai bahasa Inggrisnya tinggi. Jadi ini layak lah ikut mata kuliah dia. Termasuk saya kan itu. Lawang referensi bahasa Arab kok nulis menjadi bahasa Inggris dan itu dipresentasikan setiap minggu. Saya masih ingat dari Rabu kan itu. Jadi kalau sudah Rabu, begitu Rabu itu cerah. Sampai kapan? Ahad. Begitu Ahad sudah mumet lagi kan itu. Rebu kan itu. Rebu. Dan nilainya mahal sekali ya, mahal sekali. Kalau saya punya fotonya, cuma nggak tahu masih atau tidak itu. Kalau berdiri sama saya, itu yang dianggap turisnya sayang, saya lebih tinggi kan itu. Biarlah itu segini saya kan itu. Jadi agak pendek kan itu. Agak pendek. Itu dia punya karya yang relatif banyak terkait dengan usul fikih kan itu. Keahliannya apa dia? Usul fikih. Oh, hebat kan? Ada lagi orientalis Jibulat itu keahliannya apa? Jazul Quran. Wah itu. Jadi mereka itu seperti itu kan itu. Hanya memang orang Barat yang menekuni ilmu-ilmu keislaman itu sering disebut dengan orientalis ya. Tapi ada juga yang dia tidak suka disebut orientalis. Karena kalau orientalis itu adalah mempelajari Islam untuk mencari kelemahan Islam. Jadi ada juga yang mereka menyebut dirinya sebagai Islamisis. Mereka mempelajari Islam betul-betul untuk ilmu, al-ilmu lil ilmi. Jadi science itu science, jadi untuk ilmu, tidak untuk mencari kelemahan. Termasuk yang dianggap sebagai Islamisis itu siapa? Marcel Hudson ya. Marcel Hudson yang menulis buku The Venture of Islam itu dianggap Islamisis. Kalau orientalis seperti siapa? Philip Kahiti itu punya buku History of the Arabs. Wow, itu sangat kritis. Terus, ketika menganalisis satu sejarah itu berusaha untuk menggunakan satu sisi-sisi negatifnya kan itu. Termasuk
Hasan bin Ali itu dikatakan oleh Philip K itu sebagai orang yang hiperseks seperti itu. Jadi sangat kritis ya itu Philip K itu. Makanya kalau saudara membaca buku sejarah harus hati-hati kan itu siapa penulisnya. Nah, Ahmad Salabi itu berpendapat buku sejarah itu yang paling bahaya bukan yang ditulis oleh orientalis, bukan. Buku sejarah itu yang paling bahaya itu adalah manakala ditulis oleh orang Islam, namanya juga menggunakan nama Islam, tetapi menggunakan cara pandang orientalis. Itu bahaya itu. Makanya kalau kita membaca karya ya harus hati-hati. Ya, ngaten. Wa isnadu sanadi hadis iku hasanun hasan ngoten. Jadi Rasulullah itu ketika bepergian akan melaksanakan sholat sunnah itu kendaraannya diarahkan menghadap ke kiblat, takbir, begitu sudah takbir ya diikutilah itu kemanapun arah dari kendaraan dari untanya Rasulullah itu menghadap. Wa Nabi Sa'id al-Khudri sang Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ketika sahabat jeung Nabi wal ardu utawi bumi kulluha yaskabana ard iku masjidun masjid illal maqbarata kejaba tempat kuburan wal hammamalan kamar mandi. Jadi kita itu boleh sholat dimanapun adanya menurut hadis ini, kecuali apa? Kecuali sholat di kuburan atau di kamar mandi. Nah, itu di kuburan di kamar mandi. Tapi hadis di berikutnya ini tidak hanya dua ini, jadi lebih luas lagi. Rawajratul hadis sahabat Tirmidzi wadlahu lan tetep kedua hadis niki dari Tirmidzi illatun tapi ana illat kita tambah satu. Wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu sang Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah iku nyegah sapa jeung Nabi ayu sholli yen to salat fi sapa seseorang fi sab'i mawatina ing dalam pitu pira-pira panggonan. Jadi ke dalam 7 tempat itu tidak boleh digunakan salat. Yang pertama adalah al-mazbalati, yaitu tempate pembuangan kotoran ning peletongan nggih. Terus wal makhzaratalan gon tempat menyembelih hewan. Jadi tempat pembuangan kotoran, tempat menyembelih hewan enggak boleh. Wal maqbaratilan ing kuburan wa qari'atil tariqi lan ana ing tengah dalan. Ning tengah-tengah dalan, sahabat salat di dalan kono. Allahu akbar, khusyuk kan itu. Boten pareng niku. Wal hammam lan ing padusan wa ma'atinil ibili lan ing nggon napa tempat biasane onta minum atau di tempatnya hewan-hewan itu minum. Kotor tentu wa fauqa dhari baitillahi ta'ala lan wonten ing napa teng dukure Baitullah pas kan itu di tempat atasnya pas itu yang enggak boleh. Kalau di arah atasnya boleh. Jenengan itu kalau di zaman keluar bin haji kan niku napa Masjid Nabawi itu kan waktu itu 3 lantai. Saya ke kalau dengar jani 3 lantai. Kalau kita sholat di lantai kedua atau lantai ketiga ya itu di atasnya. Cuman kan buat teng atasnya pas kan itu. Nah, jenengan munggah. Sampai mampu misalkan kaya sapa terus melompat di atas apa niku di atas Ka'bah terus sampean salat enggak boleh. Ya pernah enggak boleh. Madem nang di sampean kan wong mosok karo Boten larang itu tidak boleh. Tetapi kalau sholat di lantai 2, di lantai 3 boleh kan? Boleh. Jadi yang tidak boleh di itu tempat-tempat itu. Jadi di tempat pembuangan kotoran, mosok tempat pembuangan kotoran kita sholat di situ. Tempat nyembelih hewan. Pokoknya tempat-tempat yang oleh umum dikatakan kotor itu tidak boleh digunakan untuk tempat sholat. Ngeten. Sementara itu yang kita pelajari pada pagi hari ini, marilah kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.